Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bidan Iva. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang tips agar tempat praktek bidan ramai. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sebenarnya tips agar tempat praktek kita ramai itu bisa untuk bidan pemula yang akan memulai praktek di rumah, atau untuk bidan yang sudah lama praktek tetapi pasiennya kok tetap itu saja. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan trik agar praktek di rumah kita ramai. Oke, yang pertama adalah tempat rapih dan nyaman. Nah, tidak dipungkiri bahwa tempat yang rapih dan nyaman itu merupakan salah satu syarat mutlak. Karena pasien yang datang, yang pertama kali kita lihat adalah dari mata turun ke hati. Ketika mata sudah bahagia, senang melihat tempatnya rapi, nyaman. Kemudian kalau anak-anak ada tempat mainannya, kemudian tidak ada kotor-kotoran atau debu, itu merupakan syarat mutlak untuk tempat praktek kita biar pasien itu bisa datang lagi. Tetapi bukan hanya itu saja, ada beberapa hal lainnya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tempat praktek dan yang rapi. Lanjut yang kedua yaitu promosi online. Kenapa kita harus mempromosikan tempat kita, tempat praktek kita secara online? Yang pertama gratis, yang kedua agar orang-orang bukan hanya di sekitar kita, tetapi jangkauannya bisa lebih luas. Orang-orang yang tadinya tidak kenal kita akan tahu kita, kemudian akan mengerti bahwa di situ ada katakanlah bidan A yang ternyata dia juga mempunyai tempat praktek. Nah, disitulah keuntungan kita untuk promosi online. Jangkauan kita akan lebih luas, bukan hanya lingkungan kita, tapi juga masyarakat luas. Selanjutnya yang ketiga adalah janji dan pengingat. Janji dan pengingat di sini yang dimaksud adalah ketika kita berjanji akan bertemu dengan pasien, janji temu, sebisa mungkin sehari sebelum pertemuan dengan pasien, kita mengingatkan pasien. Bisa kita telepon atau kita WA bahwasanya Pak, Bu, besok kita bisa ketemu. Atau jangan lupa Bu, besok kita kontrol ulang. Nah, itu sangat penting sekali. Karena dengan begitu pasien akan merasa diperhatikan. Oh, Bu Bidan ingat sekali besok dia akan bertemu dengan saya, sampai-sampai dia SMS ke kita. Begitu. Pasien sangat diperhatikan. Nomor 4 selanjutnya yaitu konsultasi tanpa antrian dan berikan waktu lebih untuk berkonsultasi. Di sini maksudnya kita harus memberikan waktu kita untuk mereka berkonsultasi. Kita tidak boleh memburu-buru. Ketika mereka ngomong ingin berkonsultasi, kemudian kita mengekat perkataan mereka ketika mereka sedang berkonsultasi, kita seolah terburu-buru, itu sangat membuat pasien tidak nyaman. Dan kemudian konsultasi tanpa antrian, itulah kenapa kita harus memberikan janji temu sehingganya mereka tidak akan merasa antri. Mereka nyaman begitu datang langsung ketemu dengan bu bidannya. Jadi mereka tidak antri. Kemudian yang kedua, kita memberikan waktu yang lebih untuk berkonsultasi. Jadi ketika mereka mempunyai masalah dan keluhan, sebisa mungkin mereka akan mencurahkan masalah mereka kepada bu bidannya, dan bu bidannya akan menerima, memberi masukan dengan sangat nyaman, dan itu akan membuat pasien itu datang lagi. Selanjutnya yang kelima yaitu tetap buka di akhir pekan atau tanggal merah. Nah, ini sebenarnya sangat susah dilakukan untuk ibu-ibu bidan, untuk bidan pemula atau bidan yang sudah lama bekerja atau membuka praktek. Karena kenapa? Dia merasa kalau tanggal merah atau hari libur, akhir pekan itu adalah mereka tempatnya untuk liburan. Padahal sebenarnya ketika semua bidan berpikiran seperti itu, pasien akan bingung, dia akan berobat kemana ketika tanggal merah. Nah, disitulah kesempatan yang paling bagus untuk kita jika kita ingin menaikkan atau membuka peluang yang lebih agar pasien datang lagi ke kita ketika tanggal merah. Kita harus buka di tanggal merah atau di hari libur. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita buka dengan waktu yang konsisten. Seandainya buka jam 4 sampai jam 9, kita di waktu-waktu itu harus selalu ada di rumah. Yang keenam yaitu menyediakan promo. Promo apa nih yang dimaksud? Nah, promo ini adalah di hari-hari spesial, misalnya kita adakan promo yang spesial juga. Misal, Hari Kartini. Siapa yang melahirkan di Hari Kartini akan mendapatkan potongan biaya persalinan 25%. Misalnya seperti itu. Jadi sebagaimana
kreatifnya kita saja bahwa kita akan menyediakan promo-promo di hari-hari tertentu. Atau bisa juga misal di hari ibu akan ada potongan biaya KB 50%. Bisa saja. Inisiatif ibu-ibu bidan semua. Yang penting menyediakan promo itu bisa untuk menarik minat pasien agar datang lagi ke tempat kita. Karena dia akan mengharapkan siapa tahu dapat promo nih hari ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengedukasi pasien tentang pentingnya periksa rutin. Nah, ini sangat cocok sekali untuk pasien khususnya pasien ibu hamil atau KB yang suntik ulang. Kita akan mengedukasinya agar periksa rutin bulan depan ibu tanggal 3. Ibu jangan lupa besok kunjungan ulangnya bulan April, seperti itu. Itu contoh-contoh saja sehingganya pasien akan seperti terikat dengan kita dan dia akan datang lagi ke kita. Dia akan sungkan kalau pergi ke tempat lain karena seolah-olah dia sudah berjanji untuk datang ke kita, dan apa sih kita memberitahukan apa gunanya dia datang lagi ke kita, karena kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan di bulan berikutnya. Oke, yang 8, beri perhatian pasien. Lakukan follow up bisa melalui SMS, WA, atau telepon. Ini sangat penting sekali karena pasien akan merasa diperhatikan. Kita tanyai, bagaimana ibu keadaannya, bagaimana setelah berobat kemarin, bagaimana ibu kehamilannya, apakah sehat, tidak ada kendala kan? Nah, itu pasien akan merasa diperhatikan. Kemudian setelah merasa diperhatikan, dia akan datang lagi ke tempat bidan itu. Otomatis karena dia sangat diperhatikan. Dan bisa juga itu sebagai umpan balik ke kita. Kita akan mengetahui apa kekurangan kita, kemudian akan mengetahui pengobatan-pengobatan apa yang telah diberikan, sehingganya oh dia cocoknya pakai apa, seperti itu. Oke, lanjut yang ke-9, harga khusus untuk pasien perdana. Jadi sebelum kita membuka praktek, nah ini sangat cocok untuk bidan-bidan yang baru praktek atau punya niatan untuk membuka praktek. Jadi sebelum kita praktek, kita mempromosikan secara online. Di situ jangan lupa kita tulis ada paket khusus untuk pasien perdana, begitu. Jadi setiap orang yang membukanya akan penasaran. Jadi dia berlomba-lomba untuk datang pertama kali ke tempat praktek ibu bidan. Selanjutnya yaitu yang ke-10, pembuatan kartu VIP untuk pasien tetap. Di sini maksudnya untuk pasien-pasien yang berlangganan dengan kita, yang selalu datang ke tempat kita berkali-kali untuk melahirkan ke tempat kita, melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, kemudian untuk KB, anaknya sakit ke tempat kita, kemudian keluarganya sakit ke tempat kita, kemudian sampai dia nifas, bayi baru lahir selalu tempat kita. Nah, itu bisa kita buatkan kartu VIP. Nah, dengan kartu VIP itu dengan syarat-syarat tertentu khususnya dia akan mempunyai harga khusus. Dia akan punya harga khusus, atau kita akan memberikan promo-promo menarik untuk pasien dengan pasien tetap. Sehingganya orang yang datang selalu ingin datang lagi karena mereka ingin dibuatkan kartu VIP tersebut. Tips agar tempat bidan lama yang terakhir adalah lakukan inovasi yang berbeda. Di sini maksudnya kita sebagai bidan harus mempunyai inovasi-inovasi yang berbeda dari tempat-tempat yang lain, sehingganya tempat kita adalah khas. Tempat kita mempunyai keunggulan yang di tempat bidan yang lain tidak ada. Kita bisa berkreasi seinovasi-inovasi mungkin agar menonjolkan tempat kita. Bisa jadi kita memberikan gratis akte lahir sekaligus ketika setelah melahirkan. Nah, jadi itu sebagai inovasi-inovasi agar pasien itu akan datang lagi ke kita. Oke guys, itulah tadi 11 tips agar tempat praktek kita tetap ramai. Jika ada yang mungkin mempunyai tips lagi, silahkan komen di bawah, tulis komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, terima kasih.